Perkenalkan, nama saya Intan Sri Permadani dengan NIM V1323038. Di sini saya akan memenuhi tugas advertising and promotion praktik, yaitu dengan mempresentasikan materi dari pertemuan pertama hingga ke-8. Baik, di sini untuk materi dari advertising, promotion, and praktik. Di sini saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana cara mengubah seseorang yang asing itu menjadi pelanggan yang setia. Nah, ini tuh memerlukan proses yang disebut, nah ini, yang disebut Customer Journey Map Planning atau dapat disebut pemetaan perjalanan pelanggan. Nah, karena jika pelanggan itu tidak bersedia melakukan journey atau perjalanan bersama kita, itu tuh pasti akan, eh, mereka itu tidak akan bersedia dalam hal apapun dan bisnis kita itu akan gagal. Nah, di materi yang pertama ini, di sini ada Customer Journey Planning. Apa sih itu Customer Journey Planning? Yaitu representasi visual dari proses yang dilalui pelanggan untuk mencapai tujuan. Kemudian juga merupakan serangkaian titik kontak dan perasaan yang dimiliki pelanggan terhadap produk atau layanan Anda. Nah, di sini terdapat gambar roda. Nah, gambar roda ini itu tujuannya untuk memprediksi setiap langkah yang diambil pelanggan dalam menemukan momen-momen untuk menuju sasaran atau yang sedang menghadapi kendala yang menghalangi. Nah, pendekatan ini tuh berpusat pada pelanggan yang berlaku untuk pemasaran, penjualan, dan juga pelayanan. Kemudian, adapun tujuan dari customer journey itu, tujuan dari customer journey itu pastinya untuk membantu perusahaan dalam memfasilitasi pemahaman bersama anggota tim, kemudian juga mengidentifikasi kesenjangan dalam pengalaman pelanggan, kemudian mengeksplorasi peluang baru yang potensial. Nah, selanjutnya di sini, sorry, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang harus disiapkan eh, untuk membuat customer journey map planning itu yang sukses. Nah, yang pertama itu ada mengidentifikasi persona. Nah, karena pengalaman pelanggan ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana fokus pada satu atau dua pelanggan tersebut. Seperti pemasaran itu kan memiliki banyak persona masing-masing. Nah, itu pastinya akan memiliki demografi dan juga karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian di sini juga ada mengumpulkan penelitian. Nah, di sini untuk mengumpulkan penelitian di sini, langkah yang pertama itu mengumpulkan penelitian sebanyak mungkin dan pastinya memastikan setiap orang itu diberi pengarahan tentang penelitian tersebut. Kemudian pastinya itu penelitian itu harus menarik, semenarik mungkin dari informasi survei yang sebelumnya itu telah dilakukan. Kemudian juga mengumpulkan tim terbaik. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah customer journey map planning yang dilalui pelanggan saat terlibat dengan produk atau layanan kita. Nah, yang pertama itu ada awareness. Nah, di bagian awareness itu merupakan tahap awal yang dimana pelanggan itu ingin mencoba mempelajari tentang solusi baru yang potensial dalam mengenali kebutuhan selanjutnya. Nah, di sini ada strategi yang pertama itu ada PR atau public relation, yang maksudnya itu membangun citra positif melalui media. Kemudian juga ada iklan tradisional berupa radio, TV, print outdoor, kemudian juga bisa dilakukan dengan digital marketing seperti online display, kemudian sosial media atau juga eh, bisa direkomendasikan dari mulut ke mulut.
tujuannya apa sih awareness ini? Nah, tujuan dari awareness ini eh, tentunya untuk menciptakan kesadaran merek dan menarik minat calon pelanggan. Kemudian di sini ada consideration. Nah, di bagian consideration itu setelah pelanggan aware, pastinya itu akan mulai mempertimbangkan untuk membeli. Nah, strategi yang dipakai itu ada search atau pencarian. Nah, di sini search itu seperti mengoptimasi CEO atau juga bisa melakukan Google Ads melalui iklan berbayar. Kemudian di sini juga ada konten berbayar berupa artikel sponsor atau video promosi. Kemudian juga ada komunikasi langsung seperti email marketing, halaman website, dan juga landing page yang informatif. Nah, kemudian juga ada media sosial dan direct email. Nah, ini tuh tujuannya sebagai untuk interaksi yang lebih mendalam melalui platform seperti Instagram ataupun Facebook. Nah, tujuan dari consideration ini pastinya untuk memberikan informasi yang cukup untuk mendorong keputusan pembelian. Kemudian di sini ada di bagian purchase. Nah, purchase itu bagian di mana tahap pelanggan itu melakukan transaksi. Nah, di sini saluran yang digunakan itu adalah ada saluran offline dan juga online. Di bagian saluran offline itu pastinya bisa membuka store atau juga cabang dari toko tersebut. Kemudian untuk yang online itu bisa melalui website, aplikasi mobile, dan juga situs e-commerce. Nah, tujuan dari purchase ini untuk memastikan proses pembelian mudah, cepat, dan juga memuaskan bagi pelanggan. Nah, yang keempat itu ada service. Nah, di bagian service ini eh, merupakan interaksi setelah pembelian untuk memastikan pelanggan itu puas atau tidak dengan produk atau layanan kita. Nah, strategi ini eh, strategi dari servis itu didukung dari pelanggan melalui chatbot, kemudian pusat panggilan atau call center, kemudian juga melalui komunitas online. Nah, di sini juga eh, strategi yang digunakan itu berupa media sosial seperti respon cepat terhadap keluhan atau pertanyaan dari pelanggan. Nah, tujuan dari servis ini pastinya untuk membangun kepercayaan pelanggan dan mendorong pelanggan itu agar beli produk atau layanan kita. Kemudian yang terakhir itu ada loyalty expansion. Nah, loyalty expansion ini merupakan tahap untuk mempertahankan pelanggan dan juga mendorong pembelian berulang. Nah, strategi yang digunakan dalam loyalty expansion ini yang pertama itu ada promosi, itu seperti diskon, memberi diskon atau penawaran yang eksklusif. Kemudian juga ada konten secara berkala melalui blog, newsletter, atau juga survei kepuasan pelanggan. Nah, inilah beberapa fase-fase yang benar-benar dibutuhkan dalam mempengaruhi perjalanan pelanggan, yang akan mengarahkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan Anda dan untuk menciptakan hubungan dengan pelanggan itu yang kuat dan efektif. Kemudian di sini ada the customer journey. Nah, di sini tuh eh, seharusnya ada gambar gitu, tapi tidak bisa terlihat. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, di bagian the customer journey itu apa sih? Ya, itu merupakan jalur interaksi yang dimiliki individu dengan merek, produk, atau layanan Anda. Juga dapat dimaksudkan dengan perjalanan pelanggan yang mengacu pada jalur interaksi yang dimiliki seseorang dengan merek, produk, kemudian layanan. Nah, jadi ini merupakan interaksi secara langsung dan tidak langsung. Nah, contoh dari interaksi langsung itu seperti menghubungi tim pelayanan
pelanggan, dan contoh dari interaksi tidak langsung itu seperti mendengar merek dari suatu acara. Nah, selanjutnya di sini ada the customer journey framework. Nah, di sini ada di bagian yang pertama itu understand your target audience, di mana merupakan pemahaman eh, mendalam mengenai pelanggan atau target kita. Nah, di sini tuh biasanya melibatkan pemecahan masalah pelanggan yang menjadi persona target dan benar-benar memahami siapa yang akan ditargetkan. Nah, jika tidak memiliki pemahaman itu, maka akan sulit untuk menyusun perjalanan yang efektif untuk mereka. Kemudian yang kedua ada create strategic and intentional touch point with your audience. Nah, setelah mengetahui siapa target kita, maka kita itu perlu membuat strategi yang dipikirkan secara matang. Nah, di cara ini tuh benar-benar untuk memahami pelanggan dan memiliki beberapa strategi berdasarkan siapa pelanggan Anda untuk menyenangkan mereka. Kemudian yang ketiga itu ada create scalable ways to measure result and improve. Nah, di bagian ini itu merupakan cara yang dapat diskalakan untuk mengeksekusi, mengukur, dan juga meningkatkan saat kita melakukannya. Nah, dan dapat disimpulkan dari tiga bagian ini merupakan kerangka kerja yang perlu dipikirkan saat menyusun customer journey. Kemudian di sini ada AIDA model. Nah, AIDA model itu merupakan singkatan dari attention, interest, desire, dan juga action. Nah, di sini aku akan nunjukin eh, bagaimana model AIDA bekerja dan bagaimana contoh di kehidupan nyata dan membahas pro dan kontranya. Nah, AIDA model itu merupakan salah satu pemasaran tertua yang dibuat pada tahun 1898 oleh Elias Saint Elmo Lewis yang merupakan seorang advokat periklanan Amerika. Nah, AIDA model ini digunakan dalam penjualan dan pemasaran yang menggambarkan langkah-langkah yang dilalui pelanggan dalam proses pembelian produk atau layanan. Nah, di bagian AIDA model itu, yang pertama itu ada attention yang merupakan titik di mana pelanggan itu pertama kali mempelajari produk atau layanan. Nah, tujuannya itu untuk menjangkau khalayak yang luas dan juga pastinya untuk meningkatkan produk atau layanan perusahaan. Nah, kedua itu ada interest. Nah, interest itu merupakan eh, jadi setelah perusahaan itu mendapat perhatian dari pelanggan, mereka itu pastinya akan beralih ke langkah berikutnya, yaitu ke bagian minat minat pelanggan dalam produk atau layanan perusahaan kita. Kemudian tujuannya itu pastinya untuk membangun kepercayaan para pelanggan dan juga apa ya, menjaga hubungan klien sehingga mereka itu dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya di sini eh, maksudnya itu melakukan pembelian secara berkala. Nah, kemudian di sini ada desire. Nah, desire ini merupakan bagian model yang terjadi ketika pelanggan itu memutuskan bahwa mereka ingin membeli layanan atau produk tersebut. Nah, pergeseran dari keinginan, minat ke keinginan itu seringkali terjadi setelah pelanggan itu membandingkan produk atau layanan dari si kompetitor. Jadi eh, mereka melihat dulu barang yang diinginkan itu apa, kemudian juga melihat dari beberapa apa ya brand. Nah, itu dia membandingkan bagus yang A atau yang B gitu. Nah, tujuannya itu untuk menyoroti nilai jual suatu produk atau layanan sehingga tampak lebih diinginkan daripada pesaing mereka. Kemudian yang terakhir ada action. Nah, action itu tahap di mana pelanggan itu mengambil langkah-langkah untuk membeli produk atau layanannya. Tujuannya pastinya untuk menarik minat konsumen dan keinginan pelanggan atau membuat pelanggan itu berkomitmen kepada produk atau layanan kita.
Nah, kemudian di sini ada sales funnel. Sales funnel itu ini kayak ada gambarnya itu kayak corong gitu teman-teman. Tapi kenapa ini nggak bisa ya? Sorry ya. Nah, jadi itu kayak sejenis kayak gini gambarnya itu. Tapi dia kayak ada tofu mofu bofunya. Nah, di bagian atas itu dari gambarnya itu memiliki, kan gambarnya itu kayak corong gitu. Nah, di bagian atas itu memiliki khalayak yang luas dan mungkin tahu atau tidak tentang produk atau layanan Anda. Nah, jadi sales funnel itu merupakan konsep pemasaran yang memetakan eh, perjalanan yang dilalui pelanggan. Nah, itu tuh dimulai dari titik kontak pertama dengan merek kita hingga pembelian akhir. Nah, mengapa disebut funnel? Karena prosesnya itu seperti corong. Nah, seperti ini, seperti gambar dari Aida ini. Nah, ini kan kayak ke bawah gitu. Jadi dia itu lebar di bagian atasnya dan di bagian atas yang dimaksud itu tempat calon pelanggan pertama kali berinteraksi dengan merek. Kemudian menyempit di bagian bawah yang berarti tempat penjualan itu dilakukan. Kemudian di sini saat calon pelanggan ini bergerak ke bagian bawah corong, mereka itu pasti akan menjadi lebih sadar akan penawaran kita. Kemudian juga terlibat dengan merek kita pastinya. Dan yang terakhir itu mengembangkan keinginan untuk produk kita. Nah, dan akhirnya itu setelah pelanggan itu seperti contoh dari tiga contoh ini, pastinya mereka akan mengambil tindakan yang biasanya itu mereka langsung membeli produk atau layanan kita. Nah, yang terakhir kemudian untuk materi yang selanjutnya itu ada the IMC planning process, di mana ini itu Integrated Marketing Communication. Nah, merupakan proses membangun dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan dan masyarakat umum dengan mengembangkan dan mengordinasikan program komunikasi strategis yang memungkinkan mereka memiliki pertemuan yang konstruktif dengan perusahaan atau merek melalui berbagai media atau kontak lainnya. Nah, jadi di sini AMC itu memiliki tujuan eh, bahwa mereka itu membuat pelanggan itu memiliki rasa bagaimana memiliki rasa lebih dihargai seperti eh, mereka bermitra dengan perusahaan tersebut daripada mereka itu hanya membeli dan perusahaan sebagai penjual. Jadi bagaimana cara perusahaan itu membuat pelanggan itu lebih dihargai. Contohnya itu seperti jika pelanggan itu sudah apa ya kayak melakukan pembelian secara berkala atau terus-menerus itu pastinya kita akan kayak memberikan info tentang apa diskon menarik dengan memberikan nama para pelanggan itu. Jadi mereka itu seperti lebih memiliki rasa yang apa ya lebih kompleks atau juga biasanya pengguna itu lebih kayak oh aku ternyata eh, diberi info tentang diskon ini gitu. Kemudian di sini ada structure of the IMC plan. Nah, ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 struktur dari IMC plan. Nah, struktur IMC plan itu merupakan rencana IMC yang efektif dan pastinya itu memiliki struktur yang jelas untuk memastikan semua komponen komunikasi pemasaran itu terintegrasi dengan baik. Nah, di sini ada pun penjelasan yang pertama itu ada marketing research atau penelitian pemasaran. Nah, fungsinya itu sebagai landasan utama seluruh rencana IMC dalam mengumpulkan data tentang pasar, konsumen, dan juga pesaing. Nah, komponennya itu ada menganalisis suatu pasar, kemudian profit konsumen dan perilaku pembelian, kemudian juga ada analisis SWOT, dan juga ada data kompetitif dan benchmarking. Kemudian di sini juga ada segmentation strategis, yaitu untuk mengidentifikasi dan menargetkan kelompok konsumen yang paling relevan. Nah, pendekatan yang dilakukan
dalam segmentasi strategis itu yang pertama ada segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi psikografis, dan juga segmentasi behavioral. Kemudian yang ketiga ada target audience. Kemudian yang keempat ada IMC objektif yang merupakan tujuan dari IMC. Nah, karakteristik dari tujuan IMC itu pastinya harus SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Contohnya itu seperti dalam meningkatkan brand awareness sebesar 20% dalam 6 bulan. Kemudian meningkatkan engagement di media sosial sebesar 30 per kuartal. Kemudian juga meningkatkan konversi penjualan sebesar 15% dalam tahun fiskal. Yang kelima itu ada budget allocation yang merupakan alokasi anggaran. Kemudian ada pathway delivery strategis, sorry, yang merupakan pemilihan saluran. Nah, pemilihan saluran ini biasanya ada TV, kemudian radio, brosur cetak, event, sponsorship, dan juga melalui media digital. Kemudian terakhir itu ada performance measurement, measurements. Kemudian yang selanjutnya ada customer satisfaction survey. Nah, satisfaction survey itu merupakan alat pengumpulan data yang digunakan perusahaan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, layanan, dan atau pengalaman berinteraksi dengan brand. Nah, di sini dalam customer satisfaction survey itu dapat membantu bisnis dalam memahami apa yang disukai pelanggan, kemudian apa yang perlu ditingkatkan, dan kemudian juga ada faktor-faktor apa yang memengaruhi dari loyalitas pelanggan. Nah, tujuan dari customer satisfaction survey itu pastinya untuk mengatasi komplain kecil dari pelanggan, kemudian menciptakan komunikasi dua arah dari perusahaan dan juga pelanggan. Dan yang terakhir ada survei pelanggan dapat dilakukan kapan saja. Kemudian terakhir itu ada relationship marketing. Nah, apa sih relationship marketing? Jadi relationship marketing itu merupakan strategi pemasaran yang berfokus pada membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi bukan hanya membeli terus ya sudah gitu bukan. Tapi mereka itu bagaimana cara kita membuat pelanggan itu terus-menerus apa ya membeli atau mempertahankan bagaimana produk atau layanan kita itu ke pelanggan. Jadi pelanggan itu tidak beralih ke kompetitor kita. Nah, kemudian di sini ada juga tujuan dari relationship marketing, yaitu yang pertama untuk membuat pelanggan itu berpikir perusahaan kita adalah pemasok yang baik. Kemudian juga pelanggan itu menghargai hubungan dengan produk kita sehingga membuat mereka tidak akan mempertimbangkan produk lain. Dan yang ketiga menyarankan bahwa semua titik kontak pelanggan itu dikelola untuk memuaskan pelanggan. Nah, jadi itu dia eh, materi dari advertising and promotion praktik. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.